Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ya saham-saham di sektor konstruksi ya, di mana pada hari ini kembali melanjutkan kebangkitan ya, dan melanjutkan uptrendnya ya. Jadi nanti kita akan bahas ada WSKT, PTBP, ADI, Wika, dan WSBP, Wiki, dan Weton ya. Oke, sebelum kita lanjut membahas sahamnya ya, pertama-tama saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, dimana nanti rekan-rekan bila tergabung di dalam grup membership tersebut nanti akan bisa mendapatkan keuntungan, antara lain mendapatkan rekomendasi saham ya dengan trading plan yang jelas dan lengkap, dengan juga chart analisa teknikalnya ya. Nih, contohnya yaitu seperti ini ya. Ini agro ya. Ini adalah rekomendasinya ya. Dan juga lengkap dengan trading plan-nya. Oke, berikutnya rekan-rekan ya, selain mendapatkan rekomendasi, juga bisa berkonsultasi dan menanyakan ya, apapun hal yang berkaitan dengan saham ya. Seperti analisa saham ya, bagaimana pergerakannya, dia menanyakan update resisten dan supportnya ya. Dan juga bisa mereka mendapat ya apabila masih ragu untuk entry di suatu saham ya. Nah, untuk tergabung dalam grup membership tersebut ya, ini berikut ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk bergabung ya. Juga tersedia untuk special promo ya, dan juga ada paket lebih spesial lagi untuk paket ya, paket 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun ya, dengan harga yang lebih murah lagi ya. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan sahamnya ya. Nah, untuk pembahasan saham yang pertama kita akan melihat saham ya Adikarya ya. Nah, Adikarya hari ini dia naik cukup tajam ya. Coba kita lihat di sini. Nah, naik ya, pas ditutup di 1480 ya, di mana 1480 ini adalah di resistennya ya. Setelah sebelumnya pada hari ini Adi berhasil menembus 2 resisten sekaligus ya, dengan kenaikan yang disertai volume transaksi yang sangat besar ya. Nah, dapat kita lihat di sini menembus resisten 1330 dan kemudian 1405 ya. Dan hari ini sekalian menguji di resisten di 1480 ya. Nah, bila besok Adi ini masih potensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1660 ya. Dan kemudian resisten berikutnya ada di 1845 ya. Dan ini dapat kita lihat, ini adalah tarikan garis uptrendnya ya, yang baru setelah kenaikannya di Adi ini, kenaikannya cukup tinggi ya. Dan dapat kita lihat ya, hari ini juga pas ya di uptrend channel di bagian atas ya. Jadi untuk besok itu selama Adi ya berhasil terus bertahan di atas 1405 ya, ini masih akan ada potensi untuk lanjut terus untuk meng-break ya resisten 1480 dan kemudian naik lanjut menuju ke 1660.
Nah, bagaimana dengan MA-nya? Ini dapat kita lihat di sini pergerakan dari ADI ya. Posisi MA-nya sudah sangat bullish ya. Dan pada hari ini kenaikannya pun sangat bagus ya. Apalagi dibandingin dengan volume yang sangat besar ya. Nah, berikutnya kita lihat pergerakan asingnya untuk ADI ya. Nah, untuk ADI pada hari ini terlihat asing memborong cukup besar ya. Jadi di luar kebiasaannya baru kali ini asingnya memborong sangat banyak ya, 35 M ya. Pada di bulan September, Oktober, dan di November asing terlihat kalem saja ya. Tapi pada hari ini malah asing memborong cukup besar ya. Sehingga ADI naik sangat signifikan ya, jadi naik hampir 15% ya ini. Oke, berikutnya kita akan melihat saham berikutnya yaitu PTPP ya. Nah, PTPP sama hari ini juga naik menguat namun tidak tinggi ya sebesar kenaikan di ADI ya. Nih, hari ini dia naik 8,6 ya. Itu sudah tereduksi karena ada profit taking ya. Tadi sore menjelang penutupan ya, sekitar jam 2-an ya, sampai jam setengah 3-an. Tapi kita lihat ada koreksi ya, profit taking, sehingga dapat kita lihat di sini bahwa PTPP ini ya, dapat kita lihat ya masih hari ini menguji resist di 1750 dan terlihat masih gagal tembus ya. Nah, walaupun sama ya, volume untuk hari ini di PTPP juga sangat oke ya, karena volumenya sangat besar, lebih besar dari volume yang terjadi di kenaikan sebelumnya ya. Nah, terus di indikator MACD ini dapat kita lihat ya, setelah tertekan ya hampir 2 minggu, dapat kita di sini, kemudian mapas ya, di sini dia mantul ya di uptrend channel bagian bawahnya ya. Kita di sini mantul ya, di sini mantul, dan nih di bulan Desember ini mantul lagi ya di uptrend channel dengan volume yang sangat besar dan menguji resistance 1750. Nah, besok ada potensi kembali mencoba naik ya untuk menuju ke resistance berikutnya ya yang ada di 1855 dan kemudian di 2020 ya. Nah, ini dapat kita lihat sini juga di MA-nya juga sudah bullish ya, 20 di atas 50, 50 di atas 100, dan 100 di atas 200 ya. Dan pada hari ini dia break ya. Nah, dia menguji resist di 1750 dan dapat kita lihat volumenya sangat bagus ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, untuk PTPP agak beda dengan tadi ADI ya, dimana hari ini cukup besar, ini malah di PTPP 3 hari terakhir asingnya keluar banyak ya. Nah, asing memutuskan keluar ya, ketika saat PTPP-nya naik ya, asing malah memutuskan untuk keluar ya. Nah, hati-hati bila besok ya, asing masih tetap melanjutkan ya. Dari tekanan jualnya ada potensi kenaikan, bisa jadi PTPP-nya gagal menembus resistance 1750. Nah, berikutnya kita akan melihat Wijaya Karya atau Wika ya. Nah, Wika dapat kita lihat di sini ya, uptrend-nya masih cukup oke ya. Dapat kita lihat di sini juga masih terjaga ya uptrend-nya ya. Mantul ya. Ini mantul lagi di November dan Desember, terlihat mantul lagi ya. Dan juga dapat kita lihat di sini volumenya sangat oke ya, volumenya sangat besar, lebih besar dari kenaikan sebelumnya ya. Dan di sini dapat kita lihat karena ada tekanan ya, shadow di high ya. Ini dapat kita lihat juga
MACD-nya masih belum positif ya, karena masih ada tekanan yang cukup besar ya di Wika ya. Nah, namun walaupun tertekan, Wika berhasil tutup di atas resistennya ya, di 1930 ya. Karena sore tadi ada tekanan profit ya, taking profit yang cukup besar ya, dan sempat sampai ke bawah 1930, namun menjelang closing terlihat menguat kembali ya, dan berhasil ditutup di 1945. Jadi untuk besok ini masih potensi ya untuk lanjut menguat ya, dan kembali menguji resisten yang tadi sempat diuji ya, yaitu 2100, kemudian ke 2200, dan kemudian ke 2390 ya. Nah, kita harapkan candle-nya cukup bagus, bisa naik lagi ya, dan bisa menembus 200. Apabila gagal 200, ada potensi Wika tidak lanjut golden cross ya. Nah, ini kurang bagus ya nantinya ya. Nah, kita akan tunggu saja besok ya. Ya, minimal Wika harus close di atas 2000 ya, untuk lebih aman ya, karena sudah mencapai melebihi angka psikologis ya. Nah, bagaimana dengan MA-nya ya? Nah, untuk MA-nya juga sama, sudah full bullish ya, 20 di atas 50, 100-nya sudah di atas 200 ya. Jadi masih trend uptrend-nya terus terjaga ya. Nah, juga sudah break dari resist 1930. Jadi ke depan kita besok Wika minimal bisa sudah close di atas 2000, dan lebih bagus lagi bisa break dari resist 2100. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, terlihat di Wika hari ini asing malah memutuskan keluar ya. Keluar setelah 3 hari kemarin terlihat asingnya masuk ya. Dan dapat kita lihat asing juga mulai, ketika Wika-nya naik, terlihat asing juga sudah mulai berjualan ya. Jualan terus ya. Oke, berikutnya kita akan melihat Waskita Karya ya. Nah, WSKT hari ini WSKT menguat cukup bagus ya. WSKT dia end close-nya di plus 20 jadi kenaikannya paling tinggi ya, dari nomor 1 dan nomor 2 kan ADI ya. Kemudian Wika dan PTPP ya. Dan ini naiknya 20% ya. Sudah break juga ya dari dua resisten ya. 1240 dan kemudian 1335, dan ada potensi besok akan lanjut naik ya, menuju ke 1560 ya, dan kemudian ke 1675 ya. Dan kita lihat juga uptrendnya dia cukup bagus ya. Ini membuat uptrend yang baru karena kenaikannya makin tinggi ya. Nah, dapat kita lihat juga volumenya juga sangat bagus. Dan dapat kita lihat di MACD, dapat kita lihat tekanan jualnya sangat minor ya. Jadi cukup lemah sehingga akumulasi belinya terus berangkat naik ya. Nah, untuk moving average-nya juga dapat kita lihat sudah sangat uptrend ya. 20 di atas 50, 50 di 100, dan 100-nya sudah di atas 200 ya. Dan kali ini WSKT menguat sangat bagus ya, 20%, dan volumenya sangat besar ya. Jadi masih potensi untuk lanjut ya, menuju ke resisten berikutnya ya. Resisten berikutnya di 1560 ya. Nah, untuk pergerakan asingnya, untuk WSKT terlihat WSKT asing juga keluar ya, sudah hampir 2 minggu keluar, namun keluarnya tidak sebesar di PTPP dan di Wika ya. Untuk hari ini Wika 16, ini 11M ya. Jadi 4 yang konsumsi besar, berarti yang positif hanya ADI hari ini yang masuk ya. Yang lain dia asingnya keluar ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Waskita Beton ya, atau WSBP. Nah, WSBP
juga melanjutkan uptrendnya ya, tapi kita lihat ya, setelah kemarin dia break dari resisten di 244 ya, hari ini kembali melanjutkan kenaikan dengan menembus resisten di 268, namun dia masih gagal ya ketika akan menembus resisten di 288 ya. Terlihat di sini muncul tekanan jual ya, atau profit taking ya. Dari high 296 dia tutup ya. Tutupnya turun ya. Hari ini tutup turun ya, tutupnya di 272 ya, padahal high-nya 296 ya. Lihat kenaikannya masih tertahan di uptrend channelnya ya. Nah, jadi besok ya masih potensi naik ya, selama masih bertahan di atas 268. Ini masih WSBP masih potensi untuk lanjut naik ya, untuk menguji kembali resisten di 288 ya. Dan apabila tembus, potensi lanjut naik menuju ke resisten berikutnya di 316 dan di 334 ya. Volume hari ini sama seperti yang lain ya, volumenya sangat bagus ya, besar ya. Dan MACD-nya pun menjadi golden cross kembali ya, setelah sempat tertekan jual ya. Namun tekanan jualnya masih cukup lemah ya, jadi masih wajar, dan hari ini masih melanjutkan akumulasinya ya, akumulasi beli yang cukup kuat ya pada hari ini ya. Nah, untuk moving average-nya terlihat juga sudah uptrend, walaupun kenaikannya MA-nya tidak setinggi yang lain ya, tapi sudah bullish ya. Ini 20 di atas 50, 50 di atas 100, dan 100-nya pun sudah di atas 200 ya. Nah, untuk pergerakan asingnya hari ini, 2 hari ini cukup oke ya. Asingnya masuk setelah sebelumnya 4 hari asing cenderung keluar ya. Walaupun keluar, namun trennya masih terjaga ya, uptrend ya. Saham berikutnya. Nah, kita akan melihat beton ya. Nah, beton pada hari ini naik ya, cukup oke ya. Dapat kita lihat di sini dia naik terus di 428 ya. Nah, naik 8% ya. Break resisten 408. Naik terus ya. Menuju ya, ini potensinya yaitu untuk besok potensinya untuk lanjut naik ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 472 dan kemudian di 505 ya. Ini volume hari ini juga sangat luar biasa besar ya. Kita lihat walaupun tertekan jual ya, di sini tertekan jual, namun tekanan jualnya masih lemah ya, dan masih terjaga di atas supportnya ya di 372, dan 2 hari ini dia meledak naik lagi dan malah break ya dari resisten 402 ya. Nah, hari ini asingnya di WSBP tadi positif, di beton nih juga WSBP juga asing juga masuk ya, walaupun value-nya bisa dibilang kecil ya. Hanya 500 juta ini ya. Oke, saham terakhir yang akan kita lihat pada hari ini yaitu WG ya. Nah, Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG ya. Nah, WG bila yang lain tembus ya, ini kecuali tadi yang 4 yang induknya ya, itu yang masih belum tembus resist itu ada PTPP ya. Nah, PTPP tadi belum tembus dari resist 1750, dan WG juga ya, ini ternyata masih belum tembus ya hari ini ya. Walaupun volume hari ini besar, dapat kita lihat di sini WG gagal ya, break dari resist 274 ya. Nah, besok ini posisi potensi ya, karena masih uptrend ya. Dapat kita lihat nih, uptrend channelnya sangat bagus ya, dengan volume yang sangat besar ya. Namun sayangnya dia close-nya di bawah resist 274 ya. Namun besok ada potensi untuk lanjut naik ya, dan bila berhasil lanjut naik ya, potensinya yaitu menuju ke resisten berikutnya ada di 296 ya, dan kemudian ke 340 ya. Nah, untuk MACD-nya ini sayang sekali ya, masih belum bisa golden cross walaupun sudah cukup oke ya. Namun sayang ya, ini close-nya di bawah
resisten buat 74 tadi ya. Untuk moving average-nya juga sudah bullish ya, walaupun tidak setinggi induknya ya, saham-saham induk di 20, di 50, 50, di 100, dan 100-nya di atas 200 ini sama ya dengan WSBP ya. Nah, untuk asingnya hari ini asing keluar ya Wiki ya. Jadi Wiweton ini banyak kan masuk di ADI, WSBP dan di Weton ya. Untuk Wiki juga asing juga keluar ya. Oke, itu adalah review singkat ya untuk saham-saham konstruksi ya. Berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG pada hari ini ya. Nah, ini ada chart awal minggu kemarin ya. Video minggu kemarin, hari Minggu ya. Coba kita lihat hari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat ya, minggu lalu terlihat kan IHSG sudah masih tertahan ya di resisten 5960 atau di sampai 6013 ya. Nah, pada minggu ini IHSG-nya berhasil break ya. Nah, berhasil break dari resisten tersebut ya, dan sudah berhasil berada di atas angka psikologis 6000 dan juga resisten di 6013 ya. Nah, dan mencapai hari ini ya. Hari ini sudah mencapai tertingginya di 6060 ya. Namun close-nya tertekan jual ya, sama seperti sebelumnya ya, mana di resist sini juga butuh perjuangan ya. Nah, di kantor kali ini juga ternyata masih butuh perjuangan IHSG ya. Dan tutupnya masih gagal ya di 6113 ya. Jadi kita harapkan di besok hari terakhir IHSG akan mencoba kembali ya resist di 6152. Ada kemungkinan dia akan kembali ya tertekan jual ya, dan bisa minggu terakhir nanti lanjut ya menuju ke resist berikutnya ya di 6265 ya. Dan dapat kita lihat untuk volume masih di kita sini oke ya. Nah ini yang terkini ya, gambar IHSG yang terkini ya, dapat kita lihat ini. Nah di hari Rabu ya nih, ini Rabu. Senin ya, Senin dia break ya. Dia breaknya di hari Senin ya, break 6013-nya. Dan kemudian hari Rabu IHSG-nya kembali break naik lagi ya. Nah, hari ini menguji ya, tadi sempat menguji resisten 6152 namun dia gagal ya. Nah, besok kita akan lihat lagi ya. Nah, akankah IHSG berhasil? Namun besok adalah hari Jumat ya, hari profit taking sedunia ya. Nah, kita akan tunggu saja ya bagaimana pergerakan IHSG ya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Terima kasih.